Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zulfan Banu Akbar dengan NIM H1A021050. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi Undang-Undang Keselamatan Kerja dalam bidang teknik elektro, di mana undang-undang ini sangat penting untuk memastikan lingkungan kerja yang aman bagi para pekerja, terutama dalam pekerjaan teknik elektro yang melibatkan resiko tinggi. Bidang teknik elektro meliputi berbagai jenis pekerjaan seperti pemasangan, perawatan, dan perbaikan sistem listrik, elektronik, dan telekomunikasi. Pekerjaan ini melibatkan resiko kecelakaan seperti kejutan listrik, kebakaran, dan lain-lainnya. Kemudian untuk implementasi Undang-Undang Keselamatan Kerja sangat penting untuk melindungi pekerja dari bahaya tersebut, di mana Undang-Undang Keselamatan Kerja ini sebagai langkah penting untuk memperlancar dan memperkuat kesehatan, keselamatan, dan kemakmuran pekerja. Dalam bidang teknik elektro, pekerjaan listrik di pabrik merupakan contoh yang tepat untuk mengimplementasikan Undang-Undang Keselamatan Kerja. Dalam studi kasus ini akan menjelaskan bagaimana Undang-Undang Keselamatan Kerja dapat diimplementasikan dalam pekerjaan listrik. Pada bagian ini terkait Undang-Undang Keselamatan Kerja. Undang-Undang Keselamatan Kerja bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua pekerja, dan tujuannya untuk mengatur berbagai aspek termasuk identifikasi resiko, pencegahan kecelakaan, pelatihan keselamatan, dan tanggung jawab pengusaha. Untuk bagian contoh Undang-Undang Keselamatan Kerja yang berkaitan dengan pekerjaan listrik, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, di mana undang-undang ini memperkuat keselamatan dan kesehatan pekerja dalam melakukan pekerjaan termasuk pekerjaan listrik. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja, yang memberikan jaminan sosial untuk pekerja yang terkena kecelakaan kerja dalam melakukan pekerjaan termasuk pekerjaan listrik. Yang ketiga adalah peraturan pemerintah, di mana peraturan ini menyediakan standar dan peraturan yang harus dipatuhi oleh perusahaan dan pekerja dalam melakukan pekerjaan listrik. Terkait studi kasus yang selanjutnya adalah Undang-Undang Keselamatan Kerja dan Pekerjaan Listrik. Di sini Undang-Undang Keselamatan Kerja menyediakan standar dan peraturan yang harus dipatuhi oleh perusahaan dan pekerja dalam melakukan pekerjaan. Dalam pekerjaan listrik di pabrik, beberapa aspek penting yang harus diperhatikan termasuk pengendalian risiko, pengawasan dan pemantauan, pengembangan SOP, dan training edukasi. Pada bagian pengendalian risiko, perusahaan harus mengidentifikasi dan mengendalikan risiko yang ada di dalam pekerjaan listrik, seperti risiko terhadap kebocoran, kebakaran, dan kerusakan peralatan. Sebagai langkah pertama dalam implementasi Undang-Undang Keselamatan Kerja, pekerjaan instalasi listrik meliputi kejutan listrik, kebakaran, jatuh dari ketinggian, dan lain-lain, itu termasuk di pengendalian risiko. Kemudian pada bagian pengawasan dan pemantauan, perusahaan harus memiliki sistem pengawasan dan pemantauan yang kuat untuk memantau keselamatan dan kesehatan pekerja di dalam pabrik, di mana hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Ini mencakup penggunaan peralatan pelindung diri seperti APD, penggunaan alat yang tepat, dan prosedur kerja yang aman. Kemudian ada pengembangan SOP, di mana perusahaan harus membangun SOP, yaitu Standard Operating Procedure, yang memperkuat keselamatan dan kesehatan pekerja dalam melakukan pekerjaan listrik. Kemudian ada training dan edukasi, di mana perusahaan harus memberikan training dan edukasi yang kuat untuk memperkuat kemampuan pekerja dalam melakukan pekerjaan listrik dengan aman dan benar. Untuk selanjutnya, terkait pabrik listrik sebagai contoh yang tepat untuk mengimplementasikan Undang-Undang Keselamatan Kerja dalam pekerjaan listrik. Dalam pabrik ini beberapa langkah yang harus dilakukan termasuk pengendalian risiko, di mana pabrik telah
mengidentifikasi dan mengendalikan resiko yang ada dalam pekerjaan listrik seperti resiko kebocoran, kebakaran, dan kerusakan. Kemudian ada pengawasan dan pemantauan di mana perusahaan pabrik ini memiliki sistem pengawasan dan pemantauan yang kuat. Kemudian ada pengembangan SOP dan training dan edukasi. Kemudian untuk selanjutnya, sebagai contoh penerapan Undang-Undang Keselamatan Kerja dalam pekerjaan listrik, yang pertama adalah penyediaan safety shoes, di mana penggunaan safety shoes untuk melindungi kaki pekerja dari bahaya terhadap kebocoran dan kebakaran atau bahaya-bahaya lainnya. Kemudian elektroda untuk melindungi pekerja dari resiko terhadap arus listrik. Kemudian ada call safety untuk melindungi pekerja dari bahaya yang ada di dalam pekerjaan tersebut, dan ada training dan edukasi di mana perusahaan memberikan training dan edukasi yang kuat untuk memperkuat kemampuan pekerja dalam melakukan pekerjaan listrik dengan aman dan benar. Dari hasil pemaparan yang telah saya sampaikan tadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa keselamatan kerja dalam bidang teknik elektro merupakan hal yang sangat penting. Implementasi Undang-Undang Keselamatan Kerja dalam pekerjaan listrik di pabrik sangat penting untuk memperlancar dan memperkuat kesehatan, keselamatan, dan kemakmuran pekerja. Dengan implementasi yang tepat dari Undang-Undang Keselamatan Kerja, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua pekerja. Sekian dari saya, terima kasih, dan dari presentasi ini saya berharap bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.